Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari kami akan mendukung dan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberikan persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan yang akan kita dengar untuk membangkitkan iman kita. Bapa di sorga, sebelum kami akan berdoa bersama, bersepakat bersama, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman-Mu yang akan membangkitkan iman kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan, biar iman kami dibangkitkan melalui firman Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap hati kami, dan Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau renungkan firman-Mu, dan kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya rindu kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, biarlah firman Tuhan kembali membangkitkan iman saudara, sehingga ketika kita naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saudara percaya bahwa Allah peduli, Allah mengasihi saudara. Adapun firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah dari Lukas pasal yang ke-12 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Di mana melalui teks firman Tuhan ini kita akan belajar tentang hidup takut akan Tuhan. Di mana Tuhan akan menyatakan campur tangannya, menyatakan mujizatnya, memberikan upah bagi orang yang takut akan Dia. Sehingga ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita akan mengalami kuasa dan campur tangan Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-4 sampai 9, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, hei sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Puji Tuhan saudara. Di dalam teks firman Tuhan ini ditegaskan bahwa yang harus ditakuti itu adalah Allah. Bahkan Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, kalau ada orang yang sanggup mengambil nyawamu sekalipun, ada orang yang sanggup membunuh sekalipun, kamu tidak perlu takut. Yang harus kamu takuti lebih daripada orang yang sanggup membunuh tubuh adalah Tuhan. Kenapa saudara? Karena kalau manusia hanya bisa membunuh tubuh, tapi kalau Tuhan dikatakan bahwa Dia sanggup melemparkan orang ke dalam neraka. Dia berkuasa melemparkan orang ke dalam neraka. Artinya apa? Kalau
ada orang yang tidak hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan melemparkan orang itu ke dalam neraka. Kalau berada di neraka itu sampai selama-lamanya, saudara. Bukan waktu tertentu saja, bukan sekian waktu saja. Kalau orang sudah dilemparkan ke dalam neraka, maka orang itu akan berada di neraka sampai selama-lamanya. Orang yang tidak takut akan Tuhan, tapi lebih takut kepada manusia, dikatakan di sini Allah berkuasa melemparkan dia ke dalam neraka. Di dunia ini kalau kita menderita, saudara, paling menderita sekian puluh tahun lamanya. Kalau umur kita panjang 80 tahun, kita buatlah dari lahir sampai mati kita menderita. Paling 80 tahun kita menderita. Tapi kalau masuk neraka itu penderitaan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya, saudara, takutlah akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka sorga akan menjadi bagian kita, bukan neraka. Tapi kalau tidak takut akan Tuhan, maka neraka yang akan menjadi bagian kita. Dan selain itu, saudara, ketika kita hidup takut akan Tuhan, selain bagian kita adalah sorga, ada upah yang Tuhan nyatakan bagi kita dalam kehidupan kita di dunia ini, saudara. Upah yang pertama dicatat di ayat yang ke-6 dan ke-7. Di sana dikatakan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung. Saudara, hal pertama yang mau ditegaskan oleh Tuhan di sini bagi orang yang takut akan Dia adalah bahwa Tuhan tidak melupakan dia. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung. Jangankan orang itu, rambut di kepalanya pun terhitung oleh Tuhan. Artinya dia tidak dilupakan oleh Tuhan. Bahkan sampai perkara terkecil sekalipun dipedulikan oleh Tuhan. Burung pipit saja dipedulikan oleh Tuhan, apalagi kamu rambut di kepalamu pun terhitung oleh Tuhan. Kamu tidak dilupakan. Saudara, kalau kita hidup takut akan Tuhan, ketahuilah Tuhan tidak akan melupakan saudara. Bayangkan kalau burung pipit saja berharga bagi Tuhan, diingat oleh Tuhan. Apalagi saudara, Dia tidak melupakan seekor burung pipit sekalipun. Dan Dia juga tidak akan melupakan saudara. Bahkan rambut di kepala saudara pun dihitung oleh Allah. Tuhan tidak melupakan kita. Kemudian yang kedua, saudara, apa yang Tuhan lakukan bagi orang yang takut akan Dia? Di ayat yang ke-7 dikatakan di sana, bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Yang kedua yang ditegaskan di sini adalah orang yang takut akan Tuhan berharga di mata Tuhan. Hidup saudara berharga di matanya ketika saudara menjalani hidup yang takut akan Dia. Tetapi jika saudara tidak hidup takut akan Tuhan, tadi dikatakan orang itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Orang yang tidak takut akan Tuhan. Tapi orang yang takut akan Tuhan itu berharga di mata Tuhan. Bayangkan saudara, kalau saudara sendiri punya barang yang berharga, apa yang akan saudara lakukan? Saudara akan merawat barang itu. Saudara akan menyayangi barang itu. Saudara akan peduli kepada barang itu. Saudara tidak akan sembarangan meletakkan barang itu di mana-mana. Saudara tidak akan menelantarkan barang itu. Demikian juga kalau kita berharga di mata Tuhan, maka Tuhan akan peduli kepada saudara. Dia akan menyatakan kasih sayangnya bagi saudara, pribadi-pribadi yang berharga di matanya. Kalau saudara berharga di mata Tuhan, doa-doa saudara juga akan dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara berharga di mata Tuhan, maka Dia akan mempedulikan saudara. Itu sebabnya
takutlah akan Dia, karena orang yang hidup takut akan Tuhan, hidupnya berharga di mata Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara, dikatakan di ayat yang ke-8, Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui Aku di hadapan manusia, Anak manusia juga akan mengakui Dia di hadapan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal Aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Hal ketiga ditegaskan di sini bagi orang yang takut akan Tuhan, saudara, bahwa orang yang takut akan Tuhan akan mengakui Tuhan di depan manusia. Dia tidak akan malu memiliki Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak akan malu dikenal sebagai murid Tuhan, dikenal sebagai orang Kristen, dikenal sebagai pengikut Kristus. Dia tidak akan malu. Dan dikatakan di sini bahwa orang yang takut akan Tuhan dengan mengakui Tuhan di depan manusia, maka orang itu juga akan diakui di hadapan Allah. Wow. Luar biasa, saudara, kalau kita diakui di hadapan Tuhan, dibela di hadapan Tuhan, berharga di mata Tuhan. Luar biasa, sungguh luar biasa. Dan itu akan terjadi bagi orang yang hidup takut akan Tuhan. Itu sebabnya, jalanilah hidup takut akan Tuhan, maka saudara akan melihat bahwa Tuhan peduli kepada saudara. Hidup saudara tidak dilupakan oleh Tuhan. Jalanilah hidup takut akan Tuhan, maka saudara akan melihat bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Dan jalanilah hidup takut akan Tuhan, maka saudara akan melihat bahwa hidup saudara diakui di hadapan Tuhan. Mari jalani hidup takut akan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, saudara. Kita akan melihat Allah campur tangan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, di mana Tuhan peduli kepada saudara. Saudara berharga di mata Tuhan. Saudara diakui di hadapan Tuhan. Dan jika saudara berharga di mata Tuhan, doa saudara, pergumulan saudara juga akan dipedulikan dan dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya terapkan firman Tuhan dalam hidup kita, saudara. Hiduplah takut akan Allah. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Ketika saudara menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama, saudara. Biarlah firman-Nya membangkitkan iman saudara dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Saya percaya renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan hati saudara, membangkitkan iman saudara. Dan ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya percaya saudara sungguh-sungguh mempercayai Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini, saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kita rendahkan hati di hadapan-Nya. Kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Allah kita sanggup untuk menolong dan menjawab segala pergumulan doa kita. Saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan pergumulan saudara, topik-topik doa saudara, mari terlebih dahulu datang kepada Tuhan menyerahkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada topik doa saudara secara khusus yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi dengar saudara, Allah kita tahu. Dia tahu dan Dia mengerti apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya menopang saudara dalam doa, mulai naikkan doa pribadi saudara, doa topik doa khusus saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-Mu dalam doa. Engkau yang mendengar seruan mereka, Engkau yang mendengar tangisan mereka, Engkau yang mendengar jeritan hati mereka. Tuhan, Engkau sanggup menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang melawat, Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jamah anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada masalah yang menjadi beban kehidupan mereka. Ada persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa.
Tuhan kiranya yang mengangkat segala beban mereka. Tuhan mengangkat beban persoalan yang menindih kehidupannya. Tuhan, tolong anakmu ini Bapa. Tolong ya Tuhan, Engkau beri kelegaan. Engkau mengangkat beban persoalan hidupnya. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupannya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anakmu dalam segala beban dan persoalannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada anak-anakmu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Tuhan tolong, Engkau yang memberi jalan keluar bagi anak-anakmu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Jamah keluarga anak-anakmu untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Bapa, berkati suami istri untuk semakin saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus. Semakin harmonis dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua dan anak, campur tangan-Mu dalam hubungan orang tua dan anak. Mungkin ada anak-anakmu yang mengalami kerusakan, keretakan dalam hubungan mereka dengan anak-anak mereka atau dengan orang tua mereka. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga anak-anakmu, sehingga anak-anakmu hidup dalam damai sejahtera, dalam keharmonisan rumah tangga ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Hamba menopang anak-anakmu dalam doa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang tahu apa yang menjadi penyakit mereka. Dan Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib kami yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anakmu dari segala sakit penyakit mereka. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sembuh dari sakit diabetes. Tuhan tolong anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Normalkan kadar gula darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tolong anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan campur tangan-Mu ya Bapa. Nyatakan perkara besar bagi mereka. Sembuhkan mereka yang sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, jamah dan sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak juga orang yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan perkara yang besar. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anakmu yang sudah mengalami masalah saraf oleh karena asam lambungnya yang terlalu tinggi. Tuhan campur tangan. Anak-anakmu mengalami anxiety karena asam lambung yang terlalu tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anakmu yang mengalami asam lambung. Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Anak-anakmu yang mengalami kolesterol ya Tuhan yang terlalu tinggi dalam darahnya, normalkan kadar kolesterol anak-anakmu ya Tuhan. Jamah ya Bapa, sempurnakan, pulihkan, netralkan kolesterol anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sembuhkan anak-anakmu yang mengalami kolesterol yang tinggi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anakmu yang mengalami sakit kanker. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menjamah
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit kanker. Apapun sakit kanker yang mereka alami, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong jamah, netralkan tekanan darahnya ya Tuhan. Normalkan tekanan darahnya sehingga anak-anakmu disembuhkan oleh karena mujizat-Mu. Netralkan ya Tuhan, normalkan anak-anakmu yang mengalami hipertensi. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami dan menjalani cuci darah, Tuhan tolong anakmu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, perkara besar terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan. Dan anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal disembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anakmu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit jantung. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anakmu dari sakit jantung mereka dalam nama Yesus. Siapapun anakmu yang mengalami masalah jantung saat ini, Tuhan tolong. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa saat ini Tuhan. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit liver, dalam nama Yesus. Ada yang sakit getah bening mungkin, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Ada yang sakit migrain, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu yang mungkin belum disebutkan, satu persatu Tuhan tolong jamah mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap anak-anakmu. Mereka disembuhkan oleh karena bilur-bilur Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, mungkin ada yang mengalami sakit alergi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyatakan mujizat dari alergi apapun. Sembuhkan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan apapun yang menjadi sakit anak-anakmu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu anak-anakmu disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan. Tuhan juga memberkati anak-anakmu dalam karir mereka, dalam profesi mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anakmu Tuhan. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong mereka. Berkati anak-anakmu ya Tuhan, supaya kebutuhan kehidupan mereka tercukupi. Dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja dalam nama Yesus. Tolong mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Dan Tuhan membuka pintu untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi para pegawai, para honorer. Tuhan campur tangan, memberkati anak-anakmu satu persatu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer dalam nama Yesus, sebagai pegawai dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan
memberkati perkembangan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan, tolong mereka dalam apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, dalam apa yang mereka pelihara dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Jamah mereka ya Bapa, jamah mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup campur tangan menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi para petani. Bahkan hamba berdoa bagi para nelayan juga. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan juga melimpah bagi para nelayan dalam nama Yesus. Para pengusaha, pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para medis Tuhan, baik dokter, berkati dalam nama Yesus, para bidan, para perawat, semuanya Tuhan, dalam bidang mereka masing-masing. Tuhan kiranya yang memberkati mereka. Berkati rumah-rumah sakit tempat mereka mengabdi. Biarlah dari sana masyarakat terlayani, masyarakat disembuhkan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai tenaga medis, berkati mereka. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, biar mereka mengabdi dan mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu sebagai PNS, TNI Polri juga, Tuhan yang campur tangan memberkati ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang sudah pensiun, tetap sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi tidak punya pekerjaan, mereka sedang dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang terakhir kami berdoa buat para pejabat di bangsa ini, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah sekalipun. Berkati semuanya mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Wakil-wakil rakyat juga, jamah mereka dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ini untuk masa depan mereka. Engkau Allah yang menjamin masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Engkau telah merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku pendidikan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, biar Tuhan memberkati pendidikan mereka sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil. Ya Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Dan percayalah, Allah mendengar doa dan seruan kita anak-anaknya. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah saudara, silakan tekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.
Amin.